Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam hormat pada guru-guru kami. Salam takdim kepada sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun sahabat berada. Berjumpa kembali bersama saya Ki Sampurna Raga di channel Anak Batin, channel yang banyak sekali menyajikan cerita-cerita berdasarkan kisah nyata, di mana keilmuan anak batin bisa dirasakan, bisa dibuktikan dan nyata adanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana kisah pengalaman pribadi saya diteror oleh iblis dan kurang lebih hampir 10 tahun lebih, dan akhirnya bisa diselesaikan dengan wasilahnya pertolongan dari anak batin, sehingga saya saat ini bisa terbebas dari belenggu gangguan dari iblis. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya kepada sahabat-sahabat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Anak Batin ini, biar kami tetap semangat, biar kami bisa membagikan kisah-kisah inspirasi lainnya yang bisa diambil pelajaran oleh sahabat-sahabat semua. Oke, kita lanjut aja ke kisahnya. Seperti yang sebelumnya saya ceritakan, semenjak saya mengetahui ada yang salah dengan diri saya, bahwa dari 2012 sampai 2020, dan saya baru menyadari di 2020 bahwa yang selama ini membantu saya, yang selama ini mengikuti saya, ternyata iblis yang mau menyesatkan saya dan yang mau mengambil nyawa saya. Nah, ketika saya tahu bahwa ada sesuatu yang salah, disitulah teror yang saya alami dari iblis tersebut, ya. Dimana sebelumnya sempat saya ceritakan teror dimana 10 orang berbadan tegap, serem, yang hampir saja mau membawa saya ke alam dia. Tapi alhamdulillah dengan wasilahnya pertolongan anak batin, dengan keilmuan anak batin, saya bisa melawannya. Nah, setiap malam sungguhnya saya mengalami teror. Ya, salah satunya yang gak pernah saya lupakan adalah ketika di hari berikutnya atau di malam berikutnya, ketika di tengah malam pada waktu itu pas mau tidur, ya, tiba-tiba kembali sukma saya ada yang menarik, sehingga saya keluar dari tubuh saya, sukma saya, dan tiba-tiba saya berada di sesuatu yang asing. Saya berada di tengah-tengah hutan, gelap gulita, dan saya bertanya kepada hati saya dibawa kemana lagi ini? Dimana waktu itu kondisinya sangat mencekam, sangat menyeramkan, karena saya berada di tengah-tengah hutan yang sangat gelap gulita. Lalu kemudian saya berjalan menyusuri hutan tersebut, dan saya tidak menemukan tanda-tanda kehidupan apapun di hutan tersebut. Namun tiba-tiba ada segerombolan hewan, ada segerombolan makhluk gaib, di mana hewan berkepala manusia menghampiri saya, menyerang saya. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah,
waktu itu saya bisa menghindarinya dari serangan-serangan makhluk-makhluk tersebut atau prajurit-prajurit dari iblis tersebut. Nah, ketika saya berhasil lolos dari serangan-serangan prajurit makhluk iblis tersebut, tiba-tiba datang seekor ular raksasa yang saya lihat yang sangat besar sekali, yang menghampiri saya dan matanya merah. Ular tersebut kemudian ular tersebut tiba-tiba menyerang saya dari arah depan. Ketika saya mau dimakan, di situ saya sempat memohon di dalam hati saya, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiba-tiba ketika ular tersebut mau memakan saya, tiba-tiba kembali anak batin hadir dengan keilmuannya. Anak batin tersebut bisa menangkap ular yang begitu besar, bisa menangkapnya ke dalam genggaman tangan anak batin, sehingga ular tersebut mengecil di dalam genggaman telapak tangan dari anak batin. Dan saya melihat ular tersebut tiba-tiba berubah wujud, di mana kepalanya berubah menjadi kepala manusia. Dan saya lihat itu kepalanya kepala wanita seperti ratu. Lalu ratu tersebut menjulurkan lidah seperti lidahnya bercabang ya, kayak ular gitu ya. Dan sama anak batin waktu itu langsung dibuang. Seketika saja saya kaget, kemudian saya kembali tersadar. Saya terbangun dengan kondisi yang membuat tubuh saya lemas. Nah, kemudian di keesokan harinya saya ceritakan kepada beliau, kepada anak batin, kepada guru saya, dan beliau lagi-lagi cuman tersenyum. Dan beliau cuman bilang, lanjutkan, teruskan, lawan sampai iblis tersebut kalah. Dan dengan perkataan tersebut membuat saya tambah yakin dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hari berganti hari dan teror pun terus bergantian ya, dimana tiba-tiba ketika saya lagi berdiam diri, kemudian sukma saya keluar, saya dibawa ke alam lain. Dan lagi-lagi lewat pertolongan Allah, anak batin selalu ada menolong saya. Dan anehnya, prajurit-prajurit iblis tersebut ketika mau menyerang saya dan anak batin datang, prajurit-prajurit iblis tersebut kocar-kacir, ketakutan. Mereka ketakutan ketika sosok anak batin ini datang. Saya juga bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak batin di alam ini dengan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ketika saya simpulkan, mungkin itulah keilmuan, itulah ilmu ya. Ilmu itu udah jadi matang, jadi diibaratkan udah jadi senjata ya. Jadi nggak usah lagi untuk ketika mengusir iblis dan lain-lain. Tidak ada yang saya lihat anak batin mengucapkan misalnya kata-kata bacaan apa gitu ya, tidak ada. Bahkan ketika beliau datang aja dengan di alam tersebut, semua para iblis, bahkan semua jin-jin, siluman-siluman itu kabur ketika anak batin datang. Itulah ilmu ya, itulah keilmuan ya. Beda lagi kalau kita misalnya kita dikasih amalan nih sama seseorang, silakan amalkan ini, silakan wirid ini, nanti fungsinya kamu bakal bisa ini gitu ya. Nah, itu kan prosesnya, itu adalah bahan yang harus kita olah. Ketika kita mendawamkan amalan tersebut, ya artinya harus ada proses dulu. Jadi seperti kita
wirid atau amalan tersebut adalah bahan atau seperti besi lah ya, bahan, kemudian kita harus proses. Nah, masalahnya ketika di dalam prosesnya ini ya, kita harus berhati-hati. Apakah proses amalan yang kita lakukan itu nanti yang datangnya adalah benar-benar ilmu Allah yang datang ke kita, atau bahkan iblis yang datang ya. Karena itu susah sekali dibedakannya ya. Nah, dan tidak sembarangan ketika kita dikasih amalan yang harus ada yang bertanggung jawab antara lahir maupun di alam sana. Artinya apa? Kita harus juga punya guru mursyid di sana. Karena kalau nanti kita kejeblos ke alam sana, ya nanti siapa yang akan membimbing kita kalau kita nggak punya guru mursyid gitu ya. Makanya saya menyarankan kepada sahabat-sahabat, jika ada seseorang yang ingin ngasih amalan kepada sahabat-sahabat, jangan dulu langsung diamalkan. Harus dicek dulu standar keilmuannya. Bagaimana, apakah yang ngasih amalan ini akan bertanggung jawab ketika suatu saat nanti kita tersesat, bahkan disesatkan oleh iblis lah. Nah, itulah salah satu yang saya alami gitu kan ya. Karena cerita saya waktu itu kan, saya mengamalkan suatu hijab ya. Ya mungkin karena keinginan saya kan salah satunya pengen terbebas lah awalnya dari sakit ataupun dari gangguan, tapi yang ada adalah malah tambah parah, malah saya tambah menyesat ya, malah tersesat, malah disesatkan oleh iblis. Nah, itulah hati-hati. Ada pula yang mengasih amalan misalnya kepada kita nih, kasih silahkan wirid ini gitu. Jangan mau ya, jangan mau. Bisa jadi amalan tersebut bisa aja misalnya cuman sekedar catatan doang ya, dikasihkan kemudian kita amalkan, dan orang yang mengasih amalan tersebut belum tentu bisa tanggung jawab kita di dunia dan di akhirat ya. Artinya apa? Kita harus berhati-hati ya. Dan berbicara tentang wirid atau amalan, pada dasarnya kan kita berzikir itu hanya untuk beribadah sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan apapun ya, intinya benar-benar murni ibadah. Kita berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada keinginan nafsu dunia, tidak ada ya. Jika kita melakukan amalan berzikir, ada keinginan hawa nafsu dunia, kita ingin ini, kita ingin itu, kita ingin hebat dan lain-lain, hati-hati ya sahabat-sahabat. Bisa jadi nanti yang datang adalah iblis, bukan ilmu Allah yang langsung datang, bukan malaikat ataupun yang benar-benar yang mau membantu kita ya. Yang ada malah nanti kita tersesat ya. Makanya hati-hati di dunia spiritual seperti ini ya. Kita harus mempunyai guru yang bisa bertanggung jawab di dunia maupun nanti di akhirat ya. Guru yang bisa ketika memberikan suatu amalan maupun wirid, dia bisa bertanggung jawab ketika muridnya itu atau ketika santrinya itu terjeblos ke alam sana. Artinya apa? Kita juga harus punya guru mursyid yang di sana gitu lah ya. Nah, itu sekilas mungkin pengalaman saya ya, yang bisa dijadikan pembelajaran buat sahabat-sahabat. Saya hanya sharing mungkin pengalaman yang saya alami, bisa sahabat-sahabat ambil yang baiknya, dan jika ada yang buruk dari cerita saya, silahkan sahabat jangan diambil ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini ya. Semoga cerita yang saya paparkan kali ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Jika ada kesalahan dalam tutur kata yang saya ucapkan, mohon dibukakan pintu maaf ya. Nanti kita bertemu lagi di cerita-cerita saya selanjutnya, karena masih banyak cerita-cerita pengalaman saya bersama anak batin ya. Cerita-cerita pengalaman spiritual saya, bagaimana keilmuan anak batin banyak sekali membantu saya, terutama dari belenggu iblis ini ya. Jadi sahabat-sahabat tetap stay di channel anak batin, dan mohon dukungannya, like, subscribe, dan share, bagikan ke teman-teman, sehingga cerita yang saya
bawakan bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Biar hati beliau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.